Mantan Presiden Rusia sekaligus sekutu politik Vladimir Putin, Dmitry Medvedev mengirimkan ancaman mengerikan untuk dunia barat. Melalui kanal telegramnya Selasa 7 Juni, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu bersumpah melenyapkan barat. Pernyataan Medvedev itu dirilis sebagai alasan mengapa pernyataan-pernyataan mengenai perang Rusia-Ukraina via kanal telegramnya begitu kasar. Medvedev sendiri belakangan ini kerap menyerang secara verbal pihak-pihak yang dianggap musuh Rusia termasuk Ukraina dan sekutu-sekutu Kiev. Saya sering ditanya kenapa unggahan telegram saya begitu keras. Jawaban saya karena saya benci mereka. Dasar celaka amoral, demikian kata Medvedev dalam kanal telegramnya sebagaimana dikutip Mirror. Mereka mengharapkan kematian mendatangi kita, mendatangi Rusia dan selama saya hidup. Saya akan melakukan apapun untuk memastikan mereka lenyap. Lanjut Medvedev. Medvedev dikenal kerap membuat pernyataan kasar terhadap negara-negara yang membantu Ukraina selama perang. Sebelumnya ia menghardik pemerintah Polandia ambisil yang menetapkan kebijakan-kebijakan Rusofobia. Selain itu, pada Mei lalu, Medvedev menuduh negara-negara barat menghadapi perang nuklir karena terus memasok senjata ke Ukraina. Gagasan bahwa Rusia menakuti dunia dengan konflik nuklir sedang didorong ke agenda teratas, kata Medvedev. Sejumlah pengamat menganggap pernyataan-pernyataan keras Medvedev untuk menggerek popularitasnya di mata Rusia. Ia diduga mengincar jabatan presiden atau perdana menteri di Kremlin. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menegaskan bahwa sanksi beruntun negara-negara barat terkait invasi ke Ukraina adalah tindakan agresi terhadap Rusia. Hal tersebut disampaikan Medvedev melalui kanal telegramnya Jumat 8 April. Medvedev pun menyebut Rusia berhak mempertahankan diri dari perang hibrida. Mantan Presiden Rusia ini berikrar negaranya akan melakukan langkah-langkah pertahanan diri. Seluruh kombinasi kondisi politik dan hukum terkini memperkuat kesimpulan bahwa sanksi-sanksi dalam situasi saat ini invasi Rusia ke Ukraina dapat dikualifikasikan sebagai tindakan agresi terhadap Rusia dan sebentuk perang hibrida, kata Medvedev sebagaimana dikutip TASS. Rusia punya hak untuk mempertahankan diri secara individual dan kolektif sesuai kerangka legislasi nasional dan hukum internasional. Tidak perlu diragukan bahwa Rusia akan menggunakan hak ini pertahanan diri dengan cara dan cakupan yang menurutnya tepat, imbuhnya. Kendati demikian, Medvedev enggan mengelaborasi lebih jauh tindakan apa yang sekitarnya diambil Rusia. Rusia sendiri disasar sederet sanksi ekonomi berat sejak menginvasi Ukraina pada 24 Februari silam. Bank, perusahaan, dan individu berpengaruh Rusia dibekukan dari layanan finansial negara lain serta aset-aset mereka disita. Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa menjadi pihak yang paling getol menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Belakangan, wacana embargo total terhadap impor energi dari Rusia dibahas akibat perang yang masih berkecamuk. Medvedev menuduh sanksi-sanksi barat bertujuan untuk merusak kemerdekaan ekonomi Rusia. Mereka menyasar kemerdekaan ekonomi Rusia dan alhasil kedaulatan negara yang mana membahayakan eksistensi negara. Faktanya, sebagaimana dikatakan lawan-lawan kami, ini adalah deklarasi perang ekonomi, pungkas Medvedev. Belarusia diprediksi akan ikut menyerang Ukraina bersama Rusia. Sekutu Kremlin ini diketahui telah memainkan peran kunci dalam serangan Moskow ke Kiev. Pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko selama ini telah mengizinkan konvoi dan pasukan Rusia untuk mendekati Kiev dari wilayah Belarusia. Ia juga menyediakan infrastruktur militer, terutama pangkalan udara yang digunakan pesawat tempur Rusia untuk menyerang Ukraina. Diktator Belarusia juga memberikan dukungan politik untuk agresi Rusia. Belarusia juga menentang resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk serangan Rusia bersama Kremlin, Suriah, Korea Utara, dan Eritrea dan membenarkan serangan tersebut. Seperti tetangga timurnya, rezim Lukashenko menangkap dan menindas mereka yang berani memprotes perang. Tulis Rihor Astapedia, Direktur Inisiatif Belarus di Katav, host sekaligus Direktur Penelitian Center for New Ideas, dikutip dari Guardian Kamis 24 Maret. Namun kata Astapedia, Lukashenko terus menyangkal bahwa pasukan Belarusia dapat digunakan untuk membantu serangan Rusia di Ukraina. Potensi penggunaan tentara Belarusia oleh Kremlin sendiri bergantung pada sejauh mana Lukashenko memiliki cukup agensi untuk membuat keputusan independen. Partisipasi Belarusia menunjukkan bahwa kemerdekaannya terbatas, sebab Minsk akan membayar mahal untuk keterlibatannya. Rezim Lukashenko kemungkinan tahu jika terlibat langsung dalam perang akan menyebabkan sanksi barat yang lebih parah dan isolasi internasional. Ini artinya Belarusia hanya akan dapat mengembangkan hubungan politik dan ekonomi dengan Rusia, yang kemudian akan dapat mendikte persyaratannya sendiri. Oleh karena itu, rezim setidaknya berusaha menahan diri dari keterlibatan penuh dalam perang, tambah Astapedia. Barat sendiri telah memandang Lukashenko sebagai koagresor Ukraina.
Sanksi juga dijatuhkan ke Belarusia. Seperti diketahui, sebagian besar ekspor Belarusia ke negara-negara barat termasuk produk minyak bumi sekarang dikenakan embargo. Banyak perusahaan berada di bawah sanksi dan telah kehilangan kepercayaan pasar. Sebagian besar pekerja IT Belarusia dan perusahaan barat telah pergi. Rantai logistik telah terputus dan rubel Belarusia dengan cepat mendevaluasi. Meskipun demikian, sanksi tidak terlalu berat karena Belarus dianggap sebagai kaki tangan daripada prakarsa serangan Ukraina. Rusia sendiri sudah menyerang Ukraina sejak 24 Februari. Kremlin menyebutnya sebagai operasi khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina dan membersihkannya dari nasionalis berbahaya. Ukraina dan Barat mengatakan ini adalah dalih tak berdasar untuk agresi. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menegaskan bahwa sanksi beruntun negara-negara barat terkait invasi ke Ukraina adalah tindakan agresi terhadap Rusia. Hal tersebut disampaikan Medvedev melalui kanal Telegramnya Jumat 8 April. Medvedev pun menyebut Rusia berhak mempertahankan diri dari perang hibrida. Mantan Presiden Rusia ini berikrar negaranya akan melakukan langkah-langkah pertahanan diri. Seluruh kombinasi kondisi politik dan hukum terkini memperkuat kesimpulan bahwa sanksi-sanksi dalam situasi saat ini invasi Rusia ke Ukraina dapat dikualifikasikan sebagai tindakan agresi terhadap Rusia dan sebentuk perang hibrida, kata Medvedev sebagaimana dikutip TASS. Rusia punya hak untuk mempertahankan diri secara individual dan kolektif sesuai kerangka legislasi nasional dan hukum internasional. Tidak perlu diragukan bahwa Rusia akan menggunakan hak ini pertahanan diri dengan cara dan cakupan yang menurutnya tepat, imbuhnya. Kendati demikian, Medvedev enggan mengelaborasi lebih jauh tindakan apa yang sekitarnya diambil Rusia. Rusia sendiri disasar sederet sanksi ekonomi berat sejak menginvasi Ukraina pada 24 Februari silam. Bank, perusahaan, dan individu berpengaruh Rusia dibekukan dari layanan finansial negara lain serta aset-aset mereka disita.